berkat boleh turun atas kehidupan kita. Bahkan lewat hidup kita orang lain pun dapat bisa diberkati. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun namanya kesengsaraan dan kemiskinan, kita bisa keluar dari semuanya itu, dan kita bisa jadi berkat dan jadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Nah, dalam pembahasan tentang kesengsaraan kemiskinan ini, kita sedang belajar dari Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-40. Saya beri kesempatan buat saudara untuk mengambil Alkitab saudara, catatan atau alat tulis saudara, sehingga kita dapat mencatat dan menggarisbawahi hal-hal yang penting supaya kita bisa belajar terus dan hidup seturut firman Tuhan senantiasa. Mazmur 40 mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari semua masalah-masalah kehidupan ini, akhirnya Daud berkata, aku ini sengsara dan miskin, tetapi dia sadar betul akhirnya Tuhan yang menyelamatkan aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita batasi pembicaraan kita tentang kesengsaraan dan kemiskinan ini, menarik untuk kita kupas. Karena yang pertama saya pelajari bahwa kesengsaraan dan kemiskinan bukanlah keadaan, tetapi pikiran. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kesengsaraan dan kemiskinan bukanlah keadaan, tetapi itu adalah pikiran. Bagaimana seorang selalu berpikir, saya ini sengsara, saya ini miskin, saya ini nggak punya apa-apa. Dan lebih parahnya lagi, seringkali kita indoktrinasi anak-anak kita sambil berkata, udahlah kamu jangan macem-macem lah, kita ini kan memang orang sengsara, kita ini memang orang miskin. Jadi apa yang terjadi? Dia taruh dalam pikirannya, saya ini orang sengsara, saya ini orang miskin, masalah saya banyak. Pertanyaan saya sederhana, kapan seorang menyebut dirinya kaya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang memiliki pikiran bahwa saya ini kaya, saya ini diberkati Tuhan, tidak akan pernah mengeluh. Karena kekayaan bukan soal besarnya rumah, saudaraku. Kekayaan bukan soalnya banyak deposito. Mungkin saudara mendengar program ini sambil berkata, pendeta, saya makan saja seringkali sulit, pendeta. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, engkau kan anak Tuhan, engkau kan sudah diselamatkan oleh Kristus. Itu adalah kekayaan yang terbesar. Karena apa? Yang pertama, karena kita punya rumah di sorga, itu kekayaan kita. Yang kedua, kekayaan kita bahwa dosa kita diampuni. Yang ketiga, kekayaan kita bahwa kita tidak pernah sendiri, Dia menyertai kita. Dan yang keempat, kekayaan kita tepat pada saat kita membutuhkan, mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya jangan taruh dalam pikiran saudara, saya ini orang yang sengsara, saya ini orang yang miskin. Tetapi kuatkan hati saudara dan bilang, saya ini kaya di dalam Kristus, saya ini anak raja, saya ini senantiasa diberkati dan menerima hal-hal yang baik. Karena dengan iman seperti itu, maka apa yang terjadi? Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan iman seperti itu, kita akan mendapat banyak hikmat. Dengan iman seperti itu, kita kuat menghadapi segala perkara. Dan dengan iman seperti itu,
ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kesengsaraan dan kemiskinan bukan keadaan, tetapi pikiran kita. Yang kedua, saya pelajari bahwa kesengsaraan dan kemiskinan bukanlah nasib, tetapi sikap. Bukan nasib. Jangan bilang, ya nasib saya memang sebagai orang sengsara, nasib saya memang orang miskin. Bukan. Seringkali kesengsaraan dan kemiskinan adalah sikap. Karena sikap kita yang membawa kita pada kemiskinan. Sudah boleh saja orang kaya, tetapi kalau hidup saudara penuh dengan perzinahan. Sudah boleh saja orang kaya, tapi kalau hidup saudara memaki, hidup saudara serakah, hidup saudara akhirnya iri lihat orang lain. Saya beri nama engkau kan orang miskin, saya beri nama engkau kan orang sengsara. Hidup bukan tidak pernah tenang, hidup bukan selalu gelisah, hidup bukan selalu dipenuhi dengan hal-hal duniawi yang akhirnya membuat jiwa saudara selalu dalam ketertekanan. Tetapi kalau kita punya sikap yang benar, kita sikap yang penuh dengan syukur, kita punya sikap yang rindu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya berani menegaskan buat saudara bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati. Karena sekali lagi saya mau ulangi, kesengsaraan dan kemiskinan bukan nasib. Jangan pernah berkata, wah nasib saya begini, karena Alkitab bilang, Allah berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kekristenan tidak percaya bahwa ada nasib baik dan ada nasib buruk. Kekristenan percaya bahwa ada rancangan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan bagaimana tinggal sikap kita menyikapi segala hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, saya pelajari, kesengsaraan dan kemiskinan bukanlah dosa, tetapi kesalahan. Maksudnya begini, bukan berarti kalau saya sengsara, saya miskin, itu berarti saya berbuat dosa. Bukan. Tapi seringkali ada langkah-langkah keliru, langkah-langkah salah yang saya buat dalam hidup saya. Mungkin saya selama ini terlalu malas dalam sikap. Mungkin selama ini saya nggak mau berjuang, saya cuman mengeluh hidup saya cuman pikirkan hal-hal yang negatif, saya cuman akhirnya menyesali nasib. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesengsaraan harus kita hadapi dengan iman, karena kita tahu saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal, saya punya Tuhan yang tidak pernah mempermalukan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesengsaraan, kemiskinan bukan dosa, tetapi kita harus bangkit, kita harus jangan tinggal di situ. Karena kalau kita tinggal di situ, itu sebuah kesalahan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Masakan kita mau terus mengeluh, masakan kita mau terus bersungut-sungut, bangkit, kita kan masih punya Tuhan. Bilang, Tuhan, saya bukan orang sengsara, saya bukan orang miskin. Mungkin menurut pandangan dunia saya sengsara, saya miskin, tetapi dalam iman saya percaya saya orang yang diberkati, dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kesengsaraan dan kemiskinan bukanlah kejahatan, tetapi seringkali adalah kebodohan. Tidak jahat untuk menjadi sengsara dan miskin, tetapi seringkali kita bodoh. Kenapa saya bilang kita bodoh? Karena kita terus mau tinggal dalam tipu muslihat iblis. Iblis berkata engkau nggak bisa keluar, iblis berkata engkau sudah gagal. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Alkitab bilang kalau kita mendengar firman dan melakukan, maka kita akan bangkit tegak berdiri. Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan melakukan, dia sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Tapi orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, dia sama seperti orang bodoh. Jadi kalau kita akhirnya terus mengeluh, kita terus bersungut-sungut, saya beri nama itu kebodohan. Ini saatnya kita bangkit dan bilang, saya punya Tuhan yang hidup, saya lakukan firman, dan saya akan lihat hal yang luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Kalau saya yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang melalui masa-masa yang sukar, kesengsaraan dan kemiskinan sedang terjadi. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, Tuhan bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, karena kami percaya tidak pernah Tuhan mempermalukan orang yang berharap kepadamu. Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang miskin sengsara Tuhan pulihkan, sehingga ada hal-hal yang dahsyat
dan luar biasa mulai terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Haleluya. Amin.